أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngilmu dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Reza Zakaria, tentunya di program kesayangan kita semua, Ramu Ramadan Ngilmu. Dan tentunya sore hari ini Reza masih bersama seorang ustadz yang sangat luar biasa sekali. Reza masih bersama Ustadz Ahmad Bahtiar Syahrul Mubarak LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti biasa tadi sahabat ngilmu, di awal tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Qori kita yang terbest ya. Ada Yahya Ayas Bakhobazi yang membacakan surat Yunus ayat 57 dan surat Ar-Ra'du ayat 28. Nah, tuh ya. Ada apa di balik dua surat ini? Ada kisah apa? Ada bahasan apa yang ada di dalam dua surat tadi ya? Tentunya dengan tema kita sore hari ini, Pak Ustadz. Itu kita punya tema yang luar biasa juga nih, puasa menenteramkan hati. Nah, ini keseringan nih, kita udah puasa-puasa tapi suka gundah, suka sumpek, suka terus apalagi tuh Pak Ustadz kayak mungkin galau ya, kalau anak-anak sekarang bahasanya anak-anak sekarang tuh galau, yang terus apa sih, kayak ya mungkin ada yang ditinggal yang sudah tidak ada orang tuanya, terus kayak sedih, murung karena sendirian dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita bahas sore hari ini ya Pak Ustadz ya. Baiklah, untuk semua sahabat ngilmu dimanapun berada, siap-siap. Ayo kita akan mendengarkan ini supaya kita semua ini yang suka galau, yang suka gundah, yang suka sedih ya, suka menyendiri dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan ini, kita benar-benar mendapatkan hati yang tentram. Nah, bagaimana caranya? Kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang indah langsung disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Bahtiar Syahrul Mubarak LC. Silakan Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sahabat ngilmu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah. Dari mulai hari pertama sampai hari ini sekarang. ke-21 udah. Udah 21? Iya, udah 21 ini. Masya Allah, 21 ya. Tidak terasa ya. Biasa. Masya Allah. Mungkin kalau yang puasanya itu benar-benar nggak kerasa ya. Pengennya puasa terus. Puasa gitu ya, terus. ya. Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah. Nah, dari hari pertama sampai sekarang kita selalu mendengarkan kata rahmat. Betul. Ya. Betul. Atau kita kalau hadir di dalam sebuah majelis di masjid, kita masih diberikan rahmat, gitu kan. Sebenarnya rahmat itu apa? Nah, kalau kemarin waktu saya dapat kesempatan mengisi kajian di kajian Ba'da Subuh itu ya. Saya tanya bapak-bapak, rahmat itu apa, Pak? Iya. Pada geleng-geleng. Bahkan yang namanya Pak Rahmat aja nggak tahu. Nah, itu. Iya. Bahkan yang namanya Pak Rahmat aja nggak tahu artinya rahmat. Itu gimana? Ya, Masya Allah. Jadi sangat penting sekali ya. Rahmat itu sebenarnya kalau dalam
bahasanya adalah kasih sayang. Kasih sayang. Ya, jadi kita bisa berkumpul di sini, ya, kita bisa menuntut ilmu sampai sekarang. Betul. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di Ramadan ini, itu karena rahmatnya Allah, betul. Karena kasih sayangnya Allah. Betul. Jadi kalau kita yang mungkin di sana masih belum bisa untuk mengerjakan sholat, masih belum mau atau belum bisa ya? Kayaknya belum mau deh. Kalau bisa sih kayaknya bisa. Masih belum mau untuk mengerjakan puasa. Betul. Masih belum mau untuk mengerjakan rukun-rukun Islam. Betul. Ayo sekarang, ya. Karena kita nggak tahu kapan kita akan dijemput, ya. Kita nggak tahu kita akan dipanggil kapan. Betul. Nah, maka ini sekarang kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa makan lontong, bakwan. Nah, itu karena rahmatnya Allah. Betul. Nah, itu tadi yang orang yang tidak sholat, tidak puasa, yang muslim apalagi, itu masih diberikan rahmat sama Allah, masih diberi kesempatan, ayo gitu. Allah masih manggil-manggil, ayo. Betul. Karena rahmatnya Allah itu beda dengan rahmatnya orang, dengan rahmatnya manusia, beda banget, ya kan? Seperti misalkan di dalam surah Az-Zumar itu digambarkan bagaimana rahmatnya Allah, ya kan? Yang bunyinya itu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Nah, di situ padahal Allah memanggil hambanya yang suka berbuat maksiat loh di situ. Tapi Allah nggak manggil, hei kamu yang suka berbuat maksiat, hei kamu yang nggak pernah sholat, hei kamu yang suka mencuri, nggak. Allah nggak bilang gitu, tapi wahai hambaku yang melampaui batas, alladzina asrafu ala anfusihim. Nah, apa pesan Allah di situ? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Nah, itu. La taqnatu mir rahmatillah. Nah, kemudian kata Allah apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Ya, Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa. Di sini Allah menyebutkan jami'ah, semua dosa. Bahkan dosa yang paling besar, apa kata dosa yang paling besar dalam Islam itu? Syirik kan, menyekutukan Allah, itu juga akan diampuni oleh Allah, ya, kalau dia bertobat sebelum dia meninggal, itu akan diampuni oleh Allah. Karena di sini Allah menyebutkan jami'ah, ya. Nah, dan di sini kita mungkin bisa lebih membahas ke arah gimana hatinya manusia itu, ya. Memang ini juga salah satu rahmat Allah juga, bahwa disebutkan di dalam Al-Quran, manusia itu diciptakan dengan bersifat keluh kesah. Baik. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Nah, ada seperti itu ayatnya, ya. Baik. Innal insana khuliqa halu'a. Nah, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan bersifat keluh kesah. Nah, ya. Baik. Jadi itu memang manusiawi, wajar. Baik. Kalau seseorang itu ketika mendapatkan musibah itu galau, ya. Nah, idza massahu syarru jazua. Apabila dia mendapatkan musibah, dia mengeluh. Baik. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia dia tidak mau berbagi. Nah, gitu. Dia kikir, gitu. Nah, itu sudah menjadi watak buruknya manusia. Itu diciptakan seperti itu. Baik. Nah, maka dengan adanya syariat puasa, nah itu mengikis sifat-sifat tadi itu. Disyariatkannya puasa itu mengikis sifat mengeluh tadi, mengikis sifat dasar manusia tadi apa? Kikir. Ya, kalau dia dapat rezeki, dia nggak mau berbagi. Kalau dia nggak punya rezeki, dia mengeluh, aduh. Gitu ya. Nah, itu manusiawi. Betul. Makanya dengan adanya syariat puasa ini, nah itu salah satunya untuk mengikis sifat-sifat yang jelek tadi itu. Nah, makanya sebenarnya kita kemarin sudah diulang-ulang itu ayat tentang puasa, ya, ayat tentang puasa yang kutiba alaikumusiyam, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang disyariatkan
untuk kaum sebelum kamu. Betul. Nah, bahkan itu di setiap kaum ada puasa, ya kan? Iya, betul, betul. Nah, dari zaman dulu sampai zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang itu ada terus syariat puasa. Nah, karena itu tadi manusia itu diciptakan berkeluh kesah dan kikir. Nah, maka untuk mengikis sifat itu disyariatkannya puasa. Kan makanya di akhir ayatnya disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ketika seseorang itu bertakwa, maka orang itu hatinya itu akan selalu terpaut sama Allah. Nah, dia akan tidak akan takut kecuali sama Allah. Dia yakin semua musibah yang ditimpakan kepadanya itu semuanya adalah kebaikan dari Allah. Karena dia yakin kalau Allah itu memberi musibah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban, ya, tidak akan memberikan beban kepada seorang hambanya itu melebihi dari batasannya, melebihi dari batas kemampuannya. Nah, maka dari itu, gimana caranya supaya puasa kita bisa menenteramkan hati itu dengan mengikis tadi sifat-sifat yang jelek tadi itu, puasanya harus imanan wahtisaban. Kembali lagi ke situ. Kita mengingatkan lagi kepada sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nah, ketika seseorang itu berpuasa dengan imanan wahtisaban, ya, dengan dia yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah, aku harus menjalankannya, itu imanan. Wahtisaban, dia tidak mengharapkan apapun kecuali pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun efek-efek yang lain seperti mengurangi berat badannya, atau seperti membuat dia lebih sehat, itu pasti sudah akan diraih itu nanti ketika dia puasa. Karena udah banyak sekali penelitian yang menyatakan kalau puasa itu bikin sehat, kan banyak sekali. Karena sehat. Ini memang bulan yang dinanti-nanti sama tubuh kita. Ini bulan, iya benar. Bayangkan tubuh kita disuruh bekerja selama 11 bulan. 11 bulan loh. Lah kita sehari kerja berapa jam aja udah capek kan. Nah, ini kita 11 bulan tubuh kita disuruh menggiling terus ini, menggiling terus lambungnya, ya. Logikanya di situ. Maka ketika kita mendapatkan istirahat di bulan ini, tubuh kita otomatis itu akan senang. Nah, itu ada hubungannya juga. Tubuh kita senang, maka akan berpengaruh juga kepada hati kita, ya. Nah, kemudian baik lagi ke tadi, ketika orang sudah berpuasa dengan imanan dan ihtisaban, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya kan? Maka akan diampuni dosanya yang telah dilakukan di masa lalu. Nah, telah dilakukan di masa lalu. Nah, sedangkan apa hubungannya dengan tadi di dalam surat Ar-Ra'd? Ayat berapa tadi kali saya? 28. Nah, Ar-Ra'd ayat 28. Apa hubungannya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Nah, alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum, hati mereka itu akan tenang. Bi dzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi, lanjutannya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati itu akan menjadi tenang, menjadi tentram. Nah, mengingat Allah di sini maksudnya adalah apa? Mencakup semuanya. Kita beribadah kepada Allah. Ya, kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Yang intinya kita bertakwa kepada Allah. Nah, maka akan menjadikan hati kita menjadi tenang, menjadi tentram. Itu ketika kita puasa dengan imanan dan ihtisaban tadi. Nah, terus yang kedua, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi kan diampuni itu ya dosa-dosanya, dihilangkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi ulama itu mengibaratkan hati kita. Hati kita itu seperti kertas yang putih. Luar biasa. Nah, karena kata Nabi begini. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh kita ini ada salah satu organ tubuh yang mana kalau organ tubuh tersebut itu baik, maka akan baik seluruh tubuh kita. Apa itu, Pak Ustaz? Nah, itu adalah
al-qalbu kata Nabi, jantung hati, atau kita kenal dengan hati biasanya dalam bahasa Indonesia ya. Nah itu, maka hati kita diibaratkan dengan, oleh para ulama tadi, diibaratkan dengan kertas yang putih. Nah ketika kita berbuat dosa, misalkan satu dosa, kita berbuat satu dosa, maka kertas putih tadi akan ada titik hitam, ya. Dua dosa, titik hitam lagi, dosa lagi, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Banyak kita kan berbuat dosa itu kan, banyak sekali. Nah, makanya kertas putih tadi menjadi hitam. Nah akhirnya hatinya itu menjadi jelek, hatinya menjadi mati bahkan. Bahkan ada nasihat-nasihat yang dinasihatkan kepada kita susah masuknya. Jadi nggak diterima ya, Ustaz, ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah itu karena hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati. Kertas putih yang tadi sudah hitam, udah nggak bisa diisi lagi. Amal-amal ibadah di bulan Ramadan yang harusnya itu mudah, tapi bagi kita sulit, berat. Nah karena hatinya belum bersih. Itu. Nah makanya salah satunya dengan ini puasa yang imanan wahtisaban. Nah, mari kalau yang sampai saat ini belum imanan wahtisaban, masih apa itu, ada yang dietan. Iya, dietan. Itu kalau dietan itu akan ini otomatis kok, nggak usah diniatkan. Iya, bener banget. Nggak usah diniatkan. Jadi iman wahtisaban itu yang difokuskan. Ya, nah, kalau yang misalkan goyah gitu niatnya, langsung fokusin lagi. Betul. Nah, istilahnya kalau di kita tajdidun niyah, memperbarui niat. Ayo gitu, besok harus imanan dan ihtisaban. Betul. Nah, gitu. Nah, dengan puasa yang imanan dan ihtisaban tadi, maka mengakibatkan atau efeknya kepada hati kita akan bersih karena diampuni dosa-dosa kita, dibersihkan hati kita, maka amal ibadah akan semakin bisa mudah, gitu ya, dan seterusnya. Ya. Luar biasa Ustadz ya. Jadi seperti itu ya. Sudah selesai Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Baiklah. Monggo silakan kalau mau ditutup dulu, monggo Pak Ustadz. Baik. Semoga ini ya, sahabat ngilmu yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita bahas tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga bisa kita jalankan. Semoga dimudahkan juga oleh Allah Azza wa Jalla. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, jadi seperti itu ya. Kita itu sebenarnya apa ya, di bulan suci Ramadan ini benar-benar hati kita tuh lagi di apa ya, makanya kalau istilahnya nanti saat Lebaran itu kembali fitri. Nah, itu istilah yang sebenarnya memang ada ya Pak Ustadz ya. Jadi kayak kita tuh di bulan suci Ramadan ini dituntut untuk membersihkan hati, kita menghilangkan sifat sombong, ya kan, kikir, kita nggak boleh pelit sama orang, malah justru harus berbagi. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bersedekah. Itu fungsinya apa? Untuk melatih kita untuk berbagi sesama, untuk tetangga kita, untuk orang-orang di luar sana. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi makanya apa yang Allah perintahkan di dalam bulan suci Ramadan ini pastinya ada tujuannya, dan tujuannya tadi salah satunya supaya kita nanti saat sudah selesai menjalani ibadah bulan suci Ramadan kita kembali fitri, kita kembali bersih, kita kembali menjadi manusia yang insya Allah sudah tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan maksiat yang sudah lampau. Seperti itu ya, sahabat ngilmu ya. Jadi didengerin tuh tadi ya, buat tadi yang agak ketinggalan soalnya sambil masak atau segala macam, nanti beres buka puasa didengerin lagi, dipasang lagi ya, atau nanti pas udah mau menjelang sholat subuh tuh kamu pasang lagi, dengerin yang khusyuk. Oh begitu. Nah, jadi apa namanya, kita sebagai umat muslim ini benar-benar insya Allah akan menjadi the real umat muslim yang penuh rahmat. Amin. Ya, yang diberikan rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Pak Ustadz, sekarang kita akan langsung ke pertanyaan ya Pak Ustadz ya. Pertanyaan pertama datangnya dari mana Mas Gilang? Yang mana dulu? Yang ini ya? Dari Rajaku? Oh bukan. Yang mana? Baiklah, ini pertanyaan pertama Pak Ustadz. Adakah amalan-amalan saat puasa yang bisa membuat hati selalu tentram? Pertanyaan ini datangnya dari Ibu Syifa Ali. Oh, Ibu Syifa ini. Ya, amalan-amalan apa nih Pak Ustadz yang bisa membuat hati tentram Pak Ustadz? Ya, bismillah. Semua ibadah. Baik. Semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan asalkan imanan dan ihtisaban. Nah, tuh intinya imanan dan ihtisaban. Asalkan itu semuanya bisa menenteramkan hati kita. Iya. Semuanya. Semuanya.
Apalagi tadi itu kan disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Nah, mereka orang-orang yang beriman itu akan tentram hatinya dengan mengingat Allah. Nah, mengingat Allah itu banyak sekali. Mengingat Allah ya ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam itu untuk mengingat Allah semuanya. Apalagi mungkin ketika di bulan Ramadan itu bisa dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, sebenarnya itu sih ya, baca Quran itu emang benar-benar jadi kayak salah satu obat sih Ustaz ya. Benar. Nah, memang disebutkan tuh dalam Al-Quran syifa. Nah, Al-Quran itu salah satunya adalah syifa, adalah penawar atau obat. Baik. Gitu. Itu jujur Ustaz ya, kalau lagi sumpah banget Ustaz, kadang suka sampai nangis banget Ustaz. Kalau pas ngaji tuh, jadi kayak pas di tengah-tengah tuh langsung hati sumpah terus nangis Ustaz. Terus saya diem dulu, udah kalau udah nangis saya berhenti Ustaz. Jadi kayak nggak tahu kalau pas kayak lagi capek ya sama semua hal lah. Maksudnya terus tiba-tiba baca Quran tuh terus tiba-tiba suka gitu Ustaz. Jadi saya dari mulai kuliah tuh dulu zaman begitu tuh Pak Ustaz. Jadi kalau tiap baca Quran kalau lagi sumpek pasti nangis. Nah, alhamdulillah. Itu gimana tuh Pak Ustaz kalau kayak alhamdulillah, gitu? Iya. Itu kita harus bersyukur kalau kita masih bisa dalam keadaan kayak gitu. Iya, karena kalau misalkan di dalam baca Quran, misalkan kita lagi sumpek kayak Kak Reza tadi ya. Terus kemudian kita malah diarahkan ke hal-hal yang negatif. Nah, kan banyak yang seperti itu. Kalau lagi galau, terus malah ke hal-hal negatif, betul. Entah itu mabuk dan lainnya, ya kan? Nah, maka kita harus bersyukur kalau kita masih bisa mengarahkan diri kita untuk menghibur diri dengan Al-Quran, gitu ya, untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penawar. Nah, tapi sebenarnya tuh bukan kayak lagi sumpek banget langsung baca gitu tuh nggak usah. Jadi aja tuh kayak tiba-tiba ya memang kayak rutin. Misal kayak malam Jumat kayak udah kewajiban dari kecil gitu ya, kayak harus gitu. Baca lah. Terus tiba-tiba di tengah-tengah itu kita kayak bergejolak sendiri Ustaz. Nangis. Nah, kalau itu hatinya masih ada. Subhanallah. Alhamdulillah alamin. Hatinya masih ada. Berarti saya masih punya hati ya. Nah, kan kata kalau nggak salah di dalam hadis Nabi SAW itu, apabila hatimu mati maka carilah. Nah, salah satunya ketika membaca Al-Quran. Gitu. Carilah di majelis-majelis ilmu. Kalau tidak dapat, carilah ketika membaca Al-Quran. Nah, maka kalau tidak dapat lagi, itu hatimu sudah mati. Begitu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu. Jadi kita tidak merasakan getaran gitu loh. Kan disebutkan juga dalam Al-Quran tuh. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, salah satu ciri-cirinya apabila disebutkan nama Allah, disebutkan asma Allah, itu akan bergetar hatinya. Subhanallah. Nah, itu. Subhanallah. Mudah-mudahan sahabat ngilmu di sana kalian ada nggak yang model begitu? Jadi kadang saya tuh dulu kayak kalau setiap kayak gitu tuh kayak tahu gue kenapa ya kok tiba-tiba nangis gini, kenapa ya? Jadi itu berlangsung berkali-kali gitu. Jadi mungkin kalau ada sahabat ngilmu yang seperti itu, bersyukurlah. Ternyata kata Pak Ustadz itu berarti tandanya kita masih punya hati. Itu berarti hati kita masih bermain tuh ya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia yang punya hati ya. Manusia yang punya hati yang insya Allah hati itu akan membawa kita menjadi sosok manusia yang baik, manusia yang berakhlakul karimah, yang punya manfaat untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu Syifa, terima kasih ya. Terima kasih banyak tadi pertanyaannya the best banget. Aduh. Terus pertanyaan kedua ini datangnya dari mana? Kakak Gilang. Oke. Dari Ibu Nur. Ibu Nur bertanya bagaimana cara mengistiqomahkan agar hati selalu tenang. Nah, ini sekarang istiqomahnya Ustaz. Udah dilatih sebulan full, tiba-tiba nanti begitu kelar Ramadannya hilang balik lagi. Gimana dong? Iya. Ini kan selama di bulan Ramadan kan sudah misalkan sudah dimaksimalkan nih ibadah-ibadahnya, ya kan, sholatnya, puasanya, baca Qur'annya. Betul. Nah, kemudian nanti yang harus diperhatikan ketika sudah keluar Ramadan mungkin ya. Kan ketika Ramadan itu para syaitan kan dibelenggu ya. Betul. Nah, para syaitan dibelenggu, nanti di luar Ramadan itu syaitan-syaitan kan dilepas. Betul. Nah, itu ada pesan dari ulama kita untuk mempelajari langkah-langkah syaitan juga. Wah. Ya.
untuk mempelajari langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan itu punya pintu-pintu di dalam menjerumuskan manusia. Baik. Nah, ada pintu-pintu yang besarnya. Baik. Yang ketika pintu itu dimasuki, maka akan mengakibatkan terbukanya maksiat-maksiat yang lain. Baik. Apa itu? Nah, di sini diantaranya adalah pertama itu disebutkan banyak memandang. Kira-kira banyak memandang nih apa? Apa yang dipandang lagi? Melihat, ngelihat apa yang dipandang? Karena di dalam surat An-Nur itu kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menundukkan pandangan. Betul. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah bagi laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan juga menjaga kemaluannya. Baik. Begitu pula di ayat setelahnya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah bagi wanita-wanita yang beriman untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Enggak cuman yang laki-laki aja yang menjaga pandangan, yang perempuan juga sama. Nah, itu mungkin yang ketika Ramadan itu suka nge-scroll yang ada di media sosial. Nah, itu mungkin sudah ditahan tuh ketika Ramadan ya kan. Nanti di luar Ramadan bebas gitu. Nah, enggak seperti itu, sama aja kalau kayak gitu ya. Tidak dijaga berarti. Saya pernah bahas ini kemarin sama, kalau nggak salah sama Ustadz Hala atau Akhlas atau sama Ustadz Mustori kemarin tuh. Kalau nggak sengaja tuh, tiba-tiba kita kan hidup kita di dalam sosial media ya kan, itu kelewatan tuh loh. Coba diingetin lagi deh. Pernah ada sahabat yang nanya ke Nabi. Ada hadisnya. Sahabat kalau nggak salah Jarir bin Abdillah. Nanti mungkin bisa dikoreksi kalau salah ya. Nanti bisa dicari. Kalau nggak salah sahabat Jarir ibn Abdillah itu pernah nanya sama Nabi. Di situ an-nazar al-fujaah, kata beliau. Pandangan yang tidak disengaja gimana nih Nabi? Gitu kan. Nah, kata Nabi, maka palingkanlah. Nah, kan yang selama ini kita dengar nih. Ya, yang selama ini kita dengar pandangan pertama itu rizki. Nah, itu kita sering dengar tuh ya. Pandangan pertama rizki. Jadi jangan kedip gitu kan. Itu kata siapa, itu rumus dari mana? Nggak tahu deh itu. Padahal itu sudah pernah ditanyakan sama sahabat langsung ke Nabi. Gimana Nabi kalau saya nggak sengaja melihat? Palingkan langsung gitu. Bukan jangan kedip nih, ini rezeki nih. Pandang-pandangan terus net. Wah, apalagi ada itunya, iya. Ya Allah. Berarti seperti itu ya Pak Ustadz ya. Nah ini kan saya tuh alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat kan insya Allah akan melaksanakan pernikahan Pak Ustadz. Jadi kayak maksudnya saya tuh apa ya Pak Ustadz ya, kayak masih bingung sebenarnya boleh nggak sih kalau di dalam masa kan mau sudah menjelang nih, sudah pasti insya Allah akan ke pelaminan. Lah itu kalau misal sekarang kayak video call dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Itu justru godaannya di situ. Semakin dia merasa ini sudah akan pasti gitu kan, itu akan semakin digoda, terus. Ya justru di sini semakin dijaga justru. Berarti saya tuh bener Pak Ustadz, saya suka ngomong jangan video call. Maksudnya emang kayak ngerasa belum itu, jadi better ya paling telepon. Kalau teleponan mah nggak masalah Pak Ustadz ya. Selama seperlunya. Oke, untuk kalau untuk kebutuhan bukan misal untuk sleep call ya. Nah, bukan, kalau jarang juga. Jadi kebetulan kayak untuk yang mungkin ya rembuk-rembuk untuk perihal ini ono masih nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya tuh. Berarti alhamdulillah. Berarti seperti itu ya, sahabat-sahabat semuanya, sahabat ilmu dimanapun berada nih, buat kamu yang mungkin lagi PDKT atau sama siapapun tuh ya, mungkin kamu sama pacar, kalau pacar tuh gimana sih, sama ta'arufan kamu lah bahasanya ya, sama ta'arufan kamu tuh. Jadi juga di luar Ramadan juga ta'arufan juga ya, jangan diganti pacar ya. Iya, tetap dong diganti. Kalau di luar Ramadan juga kita bahasnya juga yang benar itu kan berta'aruf ya kan, seperti itu. Kalau pacaran itu tidak ada di Islam itu Pak Ustadz ya. Tuh, pacaran setelah nikah. Tuh, pacaran itu setelah nikah kata Pak Ustadz ya. Baiklah, Ustadz terima kasih luar biasa. Boleh ditambahin satu lagi? Boleh, mangga silakan Pak Ustadz. Sebenarnya itu kan ada beberapa pintu ya, tapi di sini mungkin saya nambahin satu lagi. Baik. Yang lumayan penting juga, sangat penting bahkan, sangat penting. Ya, tadi kan sudah menjaga pandangan. Betul. Satu hal yang kecil, memang bentuknya kecil, tersembunyi, tapi orang banyak yang lupa. Apa itu? Lisan. Ya, lidah.
Nah, bahkan ini sahabat sekali Mu'adz bin Jabal itu pernah dimarahin sama Nabi SAW karena gini, setelah waktu itu Mu'adz bin Jabal meminta nasihat sama Nabi, meminta nasihat tentang pintu-pintu kebaikan. Nah, hadis ini nanti kalau misalkan ada yang mau mempelajari, ada yang mau mencari, biasanya dikenal dengan hadis pintu-pintu kebaikan. Hadis pintu-pintu kebaikan. Ya? Nah, di situ Nabi memberikan nasihatnya yang sangat bagus kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nah, tentang pintu-pintu kebaikan itu apa saja pokok-pokok Islam. Disebutkan di situ rukun iman, rukun Islam, kemudian apa namanya pintu-pintu kebaikan. Nah, tapi di akhir, nah ini saya mau menggarisbawahi yang di akhir ya. Yang di akhir Nabi bilang gini, kufa alaika hadza, kata Mu'adz. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz. Nah, kata Nabi, tahukah kamu Mu'adz apa yang menjaga itu semua? Kamu sudah berpuasa, sholat, haji, semuanya sudah itu, udah sholat tahajud dan lain-lain. Tapi ada yang harus kamu jaga Mu'adz. Karena kalau nggak kamu jaga ini bisa merusak semuanya, kata Nabi. Nah, terus kata Nabi, kufa alaika hadza. Jagalah ini. Gitu. Jagalah ini. Iya. Kemudian kata Mu'adz apa? Ini yang kenapa Mu'adz dimarahin Nabi. Masa nanti kita akan diazab di neraka hanya karena lisan kita, Nabi gitu, kata Mu'adz. Nah, sahabat sekali bermu'adz aja ya, yang Mu'adz bin Jabal itu seorang da'inya Rasulullah yang suka dikirim ke Yaman berdakwah, itu bertanya seperti itu. Maka sangat wajar ya kalau kita yang sekarang apalagi ini kita yang fakir ilmu ya Pak Ustadz. Nah, itu dia makanya. Nah, ternyata dengan lisan itu bisa rusak semuanya kalau kita nggak menjaga lisan. Ya, kata Nabi, bukankah nanti akan banyak sekali orang yang disungkurkan kepalanya di bawah di neraka hanya karena tidak bisa menjaga lisannya. Itu. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, orang yang paling bangkrut. Nah, ini kalau dibahas terus lama nanti. Ya, ada orang yang paling bangkrut nanti ketika di hari kiamat. Karena dia datang dengan pahala puasanya, datang dengan pahala sholatnya, pahala hajinya, semuanya. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan omongannya. Dia suka ngomongin temennya di belakang. Nah, dia suka menyakiti dengan lisannya lah. Gitu. Langsung semua itu tadi pahalanya hilang. Semua pahalanya hilang, diberikan kepada orang yang disakiti tadi. Kalau itu masih belum cukup, kata Nabi. Kalau itu masih belum cukup, akan diambilkan dosa-dosa dari orang ini, diberikan kepada orang yang nggak bisa menjaga lisan ini. Itu makanya bahayanya lisan. Nah, itu bisa merusak semua. Nah, sekarang kalau sekarang di sosial media kan bukan lisan nih Ustadz, jempol nih Ustadz. Nah, itu diazabnya gimana tuh kalau jempol? Juga disungkurkan juga tuh Pak Ustadz ya tuh ya, buat yang suka nyinyirin orang tuh ya, manfaatin sosial media itu ada semuanya, itu ada ganjarannya. Tuh, tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz yang tidak bisa menjaga lisan. Nah, sekarang nih lisan itu juga termasuk nih juga dari jempol kalian tuh kalau suka ngetik yang nggak bener. Nah, tuh ya. Disamakan itu oleh para ulama kita disamakan. Jadi apa namanya? Lisan sama dengan kitabah itu sama. Kitabah itu tulisannya. Lisan itu sama dengan kitabah. Kitabah itu tulisan dari jempol kalian tuh kalau suka ngetik yang nggak bener ya. Jadi hati-hati, lisan, jempol, pikiran kalian semua harus dijaga, ya. Hati kalian semuanya harus dijaga. Jadilah manusia yang memang benar-benar mempunyai manfaat untuk orang lain, ya. Jadi jangan jadi manusia yang akhirnya tidak memiliki akhlak dan merugikan untuk orang lain. Bahkan ruginya sebenarnya bukan buat orang, buat kamunya sendiri. Karena tadi seperti yang Ustadz sampaikan, pahala kamu dikasih sama orang yang kamu bully. Bahkan nanti dosanya orang yang kamu bully kamu ambil sekalian. Jadi tuh, sudah adil kan, impas di dunia kamu berbuat jahat seperti itu, di akhirat semua pahalamu habis disita oleh orang yang kamu bully atau kamu hina seperti itu. Luar biasa Pak Ustadz bahasannya. Ini masih ada pertanyaan, masih ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Datangnya dari siapa Kakak Ayu? Dari Cahbis ini Pak Ustadz. Cah Foto Bis. Assalamualaikum Pak Ustadz, Mas Reza. Saya mau tanya, kenapa imam mazhab mempunyai pendapat yang berbeda-beda? Padahal Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, tapi mempunyai pandangan yang berbeda. Terus pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Jadi ada dua nih Pak Ustadz. Ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz dan Mas Reza. Boleh atau enggak kalau kita pakai lebih dari satu mazhab?
tolong pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena yang sering terjadi ya Pak Ustadz ya. Ada orang yang bermazhab ini, ada yang ini, ada yang ini. Nah ini sebenarnya cara meluruskannya kita sebagai orang yang gimana ya? Maksudnya yang generalnya itu seperti apa? Monggo silakan Pak Ustadz kalau mau dijawab pertanyaan. Iya, tadi apa pertanyaan yang pertama? Boleh ditampilin aja Kak Gilang. Ini apa namanya? Kenapa imam mazhab mempunyai pendapat yang beda-beda? Nah, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berbeda-beda di sini, tapi masih satu sumber, Kak Reza. Baik. Ya. Kita mengenal yang mu'tabar atau yang dianggap oleh seluruh dunia itu adalah 4 mazhab ya. Baik. Ya. Nah, 4 mazhab ini berbeda pendapat, tetapi satu sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, berbeda pendapat ini wajar, ya, wajar. Karena seperti misalkan ketika Nabi SAW sholat, ya, itu ada yang melihat dari belakang, baik, ya, ada yang melihat dari samping kanan agak jauh. Betul. Nah itu kan akan berbeda angle-nya, iya, ya kan? Itu bisa berbeda, sudut pandangnya akan berbeda, tapi sumbernya sama. Betul. Iya kan, sumbernya sama. Betul. Nah, dan berbeda-beda di sini pun juga berbeda-beda, hanya berbeda-beda dalam memahaminya saja. Baik, bukan berbeda sumbernya. Kalau berbeda sumbernya yang sudah sudah ngawur ya. Yang sudah ngawur, baik, ya. Baik. Bahkan ketika zaman Nabi SAW itu sudah ada perbedaan pendapat antara sahabat. Betul. Ada Nabi loh. Betul. Ada Nabi. Betul. Bukan nggak ada Nabi, ada Nabi. Iya. Pada waktu itu gini. Coba kita kasih gambaran sedikit boleh, ya. Boleh. Pada waktu itu Nabi SAW singkat cerita waktu itu pasukan muslimin diberi perintah oleh Nabi SAW, la yusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali nanti sudah sampai di Bani Quraidah. Nah, tapi ternyata belum nyampe Bani Quraidah aja udah asar, gitu. Udah asar di perjalanan nih, Bani Quraidah masih jauh tempatnya, tapi udah asar. Nah, ini para sahabat, mereka berbeda nih, ada yang kita nggak sholat asar nih, udah asar loh, gitu. Tapi tadi kata Nabi, jangan. Nanti ketika sampai di Bani Quraidah. Akhirnya mereka ada yang sholat di perjalanan, ada yang sholatnya ternyata sampai Bani Quraidah itu udah Isya. Nah akhirnya mereka menjamak tuh, dari asar, maghrib, Isya. Nah kemudian setelah itu bertemu sama Nabi, singkat cerita ya, bertemu sama Nabi SAW, kemudian dilaporkanlah ini. Nabi udah tahu. Baik. Ada sahabat yang menghadap, Nabi udah tahu ini mau ngomong apa, udah tahu. Gitu. Tadi begini-begini Nabi, gitu. Kita berbeda, ada yang sholat di sini, ada yang sholat di sana. Gitu. Kata Nabi, la haraj, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang mereka benar, kalian juga benar. Gitu. Yang salah yang nggak sholat. Yang nggak sholat. Iya. Jadi adanya perbedaan itu gini, makanya ada istilah fikih itu luas. Betul. Ya fikih itu luas, tapi hati kita yang sempit. Iya. Itu. Jadi sebenarnya karena kita memang kayak tidak mendalami, kita tidak mendalami. Ya itu sebenarnya problemnya di situ sih Pak Suri. Kita kayak jadi kita ini masyarakat yang memang atau apa istilahnya muslim yang memang kita tidak mendalami secara langsung tuh. Jadi kayak yang kita hanya mendengar ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tapi tiba-tiba nanti kita dengan ada orang yang pemikirannya kita harusnya begini, harusnya begini, harus begini. Dan sayangnya, maaf gitu. Ya Kak Reza, saya potong. Sayangnya mereka yang tidak tahu itu sok tahu. Nah itu kendalanya di situ Ustaz, dan buat kita yang tidak tahu ini jadi bingung jatuhnya itu. Iya. Makanya tadi muncul pertanyaan seperti itu yang insya Allah mudah-mudahan Ustadz bisa lurusin nih. Iya, padahal gitu. Di dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya ketika kalian tidak tahu. Betul. Tanya kepada ahlinya. Betul. Nah kemudian tadi yang di bawahnya ada pertanyaan, apa bolehkah ini ya? Bolehkah kalau menganut dua? Dua. Nah sebenarnya begini, bermazhab itu tidak wajib ya, hanya saja pemahaman dari Nabi SAW sampai kepada kita itu melalui ulama-ulama tadi. Betul. Berkesinambungan. Betul. Apa namanya? Turun temurun. Betul. Istilahnya bersanad. Betul. Gitu. Betul. Nah sanadnya melalui beliau-beliau tadi sampai ke kita. Gitu. Jadi boleh kita misalkan bermazhab ini dan ini, asalkan apa yang tidak boleh?
yang nggak boleh adalah bermadhab tapi untuk ngambil yang gampang. Bermadhab tapi ya. untuk ambil yang gampang. Misalnya untuk supaya mudah-mudahnya aja. Baik. Nah, gitu. Oh, di mazhab ini nih, apa namanya? Oh, ini boleh begini, ini boleh begini nih, gitu. Ini kita bisa begini. Kalau di sini nggak ada kunutnya nih, aku di situ aja deh, gitu. Bukan kayak gitu, bukan kayak gitu ya. Aku di sini aja biar gampang, bukan Terus gitu. landasannya apa, Ustadz? Kalau untuk bermazhab itu maksudnya kita landasan pilihan kita tuh apa? Landasan dasarnya? Apakah maksudnya tadi kita nggak boleh milih, misalkan ya kita milih mungkin untuk mazhab Imam Syafi'i seperti apa, terus kemudian untuk Imam Malik seperti apa. Nah, kita landasan untuk kita supaya oh ya udah kita yang ini aja, itu apa maksud aja? Apakah di Indonesia ini ada yang generalnya itu yang mana? Iya, biasanya kalau di Indonesia kan mayoritasnya adalah mazhab Syafi'i. Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i. Tapi sayang sekali lagi Kak Reza. Nggak apa-apa nih saya ngomong. Nggak apa-apa. Sayang sekali, memang harus disampaikan ini. Sayang sekali mereka yang mengaku bahwa mereka paling bermazhab Syafi'i, tapi nggak Syafi'i banget juga. Contohnya misalkan di mazhab Syafi'i itu perempuannya itu diwajibkan untuk bercadar, gitu ya, untuk menjaga ini, untuk menjaga perempuan itu sendiri, gitu. Tetapi malah realnya, faktanya, justru malah tidak seperti itu, gitu. Dan masih banyak yang lain, gitu ya. Dan ya itu tadi fenomenanya sekarang. Yang mazhab sekarang mazhab yang ini menyalahkan yang ini, padahal dulu nggak gitu. Tadi kan udah dibilang tuh sama Cak Bis tadi. Dibilang padahal Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Nah, itu mereka nggak pernah berantem. Berbeda pendapat itu biasa, berbeda pendapat. Tapi kalau yang sekarang saling menyalahkan. Kalau mereka nggak saling menyalahkan, tetap guru dan murid, gitu loh. Betul ya. Itu susahnya. Jadi kita sebenarnya kita harus cerdas ya. Kita harus mampu untuk menelaah mana yang memang sebenarnya semua orang tuh pasti punya sudut pandang, tapi bagaimana kita bisa menjadikan sudut pandang itu sebuah kesatuan, bukan kayak pemecah belah ya Pak Ustadz. Jadi kalau si A sudut pandangnya begitu, terus yang si B begini, akhirnya ribut kan justru nggak bener gitu. Jadi dicari jalan tengahnya. Islam aja yakin Islam bukan agama yang ribet, bukan agama yang menyusahkan ya. Jadi pasti ada keunggulan masing-masing. Silakan untuk kalian mau memilih mazhab yang mana, pasti kita sebagai manusia dibebaskan untuk memilih yang mana sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Asalkan tidak fanatik, gitu ya. Asalkan jangan fanatik tuh. Yang sekarang tuh sering-sering banget yang fanatik banget Pak Ustadz ya. Baiklah, terima kasih tadi pertanyaan dari Cak Bis, itu luar biasa ya Cak Bis. Akhirnya kita membahas mazhab yang mudah-mudahan tadi sudah terjawab dan mudah-mudahan Cak Bis bisa memilih mana yang terbaik tuh buat Cak Bis, insya Allah ya. Seperti itu ya. Ustadz, terima kasih banyak. Tadi 3 pertanyaan langsung dibabat habis dan insya Allah mudah-mudahan ilmunya sudah langsung terserap, ilmunya langsung terkirim untuk kalian semua ya. Mudah-mudahan langsung bisa diterima dengan baik dan insya Allah bisa diterapkan seperti itu. Baiklah, sekarang kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita dan insya Allah Ustadz akan langsung memimpin doa untuk sore hari ini. Silakan Ustadz. Baik. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, mari kita berdoa supaya apa yang tadi kita bahas di dalam Ramadan ilmu itu semuanya adalah bahasan yang bermanfaat. Amin. Ya, apabila ada kesalahan-kesalahan semoga terkoreksi. Amin. Ya, semoga dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Kita sudah menyerap ilmu baru lagi ya untuk sahabat ngilmu. Untuk sore hari ini alhamdulillah kita dapat ilmu baru lagi. Kita dapat pembahasan yang luar biasa sekali dari Ustadz kita sore hari ini, Ustadz Ahmad Bahtiar Syahrul Mubarak LC. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi seperti yang Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bisa terserap dengan baik dan kurang lebihnya kita mohon maaf. Mudah-mudahan kalau memang ada koreksi-koreksi bisa sama-sama saling dikoreksi ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang harus mau terus belajar supaya kita terus menjadi manusia yang berkualitas ke depannya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton acara ini. Mudah-mudahan kalian semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mau buka puasa, siap-siap buka puasa, monggo ya. Kalian bisa langsung sambil nonton, terus sambil di-share, sambil di-subscribe, sambil di-komen, di-like, dan terus share ke semua sosial media kalian supaya ilmu yang kita sampaikan menyebar ke semua orang. Dan kalian juga dapat pahala tuh pastinya. Seperti itu Pak Ustadz ya. Amin. Baiklah, saya di sini Reza pamit. Untuk kalian semua sahabat ilmu dimanapun berada, besok kita jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالعمر المطاع أنت غدسنا جميعا يا مجمل